Hai, kembali dengan Vinda di sini. Jadi hari ini aku mau ngejawab ada beberapa pertanyaan di di sosmed aku. Jadi aku pilih-pilih. Kalau kalian mau berteman sama aku di IG, aku cantumin di sini sama di aplikasi TikTok gitu ya. Jadi di sini ada pertanyaan yang mau aku jawab dulu. Pertanyaannya dari ceritakan dong kenapa bisa sampai ke Eropa dari pelindung dunia. Aduh, kamu pelindung dunia, terima kasih kamu sudah melindungi dunia sehingga kita sampai hari ini masih aman. Jadi kamu sepertinya dari Star Wars. Jadi pertanyaannya ini ceritain dong kenapa bisa sampai ke Eropa. Jadi aku sampai ke Eropa itu karena pernikahan campuran. Jadi aku menikah sama pria orang Eropa Timur tepatnya, dan saya diboyong ke Eropa. Jadi ya dari Indonesia udah ke Eropa gitu loh. Jadi nggak yang pergi dulu merantau atau lahir di Eropa atau apa, enggak gitu. Jadi kita kenalan, kita pacaran, kita bikin rencana untuk menikah gitu. Jadi waktu itu aku menikah di Eropa gitu. Jadi kalau untuk beberapa cara untuk sampai ke Eropa, yaitu salah satunya menikah, terus kedua untuk turis, ketiga kerja gitu, segala macam bisa sih ya. Jadi intinya itu. Nah, terus ada lagi pertanyaan dari siapa nih? Bentar. Wong Jawa mendunia berarti mendunia itu bagaimana cara supaya bisa punya suami bule kaya dan baik? Waduh, pertanyaannya kayak gimana ya? Aku nggak tahu gitu cara apa tadi dibilang. Bagaimana cara supaya bisa punya suami bule gitu? Supaya bisa punya suami bule, salah satunya kamu bisa memperbanyak memperbanyak teman, memperbanyak link kamu gitu. Kalau contohnya kayak kerja-kerja di perusahaan besar gitu, jadi dia bos-bos gitu ya biasanya. Nah, dulu aku pernah kerja di sebuah bank. Biasanya tuh kalau kamu kerja di bank pasti banyak bule yang kerjasama, dia punya bisnis, dia itu seperti itu. Jadi kamu mendapatkan bule yang kaya, yang benar-benar serius gitu, yang benar-benar bisa menghidupi kamu ke depannya gitu. Bagaimana caranya gitu kan, bagaimana cara supaya bisa mendapatkan suami bule itu tadi. Jadi salah satunya adalah perbanyak koneksi kamu berteman sama bule gitu. Pertama kamu harus punya bisnis, banyak-banyak berteman sama mungkin di Bali, aku nggak tahu, tapi menurutku kayak nggak worth it sih, karena mereka kan datang ke Bali hanya sebatas liburan. Kalau menurutku jangan terlalu deh ke situ, tapi bisa jadi ada kok, banyak kok di situ. Ada orang-orang lajang datang ke Bali untuk liburan. Nah, kalian juga bisa kenal-kenalan di sana, siapa tahu kan bisa serius tau gitu. Karena mereka bisa nggak langsung kamu menikah di situ, nggak, karena mereka kan pakai turis gitu, datang turis, nggak bisa datang ke Indonesia untuk langsung menikah. Dia harus balik ke negaranya juga, harus mempersiapkan dokumen-dokumen penting. Kalau kamu dapat di Bali atau kalian mau tinggal di Bali, contohnya gitu kan, kamu dapat pria bule di Bali, dia nggak boleh nih, dia udah di Indonesia pakai visa turis, tiba-tiba kamu suka sama ini, dia juga suka sama kamu, nggak bisa, dia harus pulang dulu gitu, bikin visa baru, nggak bisa pakai visa turis ya, terus dia bisa bikin dokumennya harus lengkap kayak gitu sih. Nah, terus pertanyaannya itu yang tadi kaya dan baik. Nah, itu tadi kaya dan baik, aku nggak tahu, kaya orang kan beda-beda ya porsinya. Ada kaya dari segi apa nih? Ada dari segi kaya karakter kah, atau segi kaya ekonomi kah, atau segi kaya pendidikan? Saya tidak tahu nih pertanyaannya gimana spesifiknya. Tapi kalau kaya dalam bidang ekonomi, mungkin ya itu tadi, kamu bisa cari dari pebisnis di Indonesia. Kalau dia datang ke Indonesia itu tuh bisnis itu udah bukan kaya, tapi minimal dia bisa bertanggung jawab dari segi keuangan gitu. Karena dia nggak kesini kan nggak yang
leha-leha, liburan gitu. Liburan kan menghabiskan uang. Kalau bisnis itu kan menghasilkan uang. Aku sih prinsipnya kayak gitu, nggak tahu orang. Jadi kayak gitu, kayak kalau kaya dari segi pendidikan sih ya kamu bertemu sama orang-orang yang kuliah di sini, di Indonesia, atau kuliah atau pergantian mahasiswa atau apa gitu, pergantian pelajar gitu. Kalau kaya pendidikan, aku nggak ngerti juga bahas kaya dari segi apanya, tapi kalau aku bahas tentang dari segi kaya pendidikan itu tadi pergantian pelajar. Kamu kalau dari sesama apa namanya pelajar, ya kamu bisa apa namanya ya itu tadi kan, bersama sesama pelajar gitu. Nah terus dari segi kaya apa ekonomi udah, itu pertanyaan aku ya, kayak dari segi pendidikan atau ya kayak gitu sih menurutku. Kalau aku nggak bisa nyari karena kan ekspektasi kamu dan realita kamu nanti berbeda. Kita tidak tahu ya. Aduh kenapa jadi belibet ngomongnya kayak gitu. Jadi kamu bisa perbanyak koneksi mulai sekarang. Contohnya kamu pengen nih punya suami orang luar negeri gitu, tapi just information aja teman-teman, semua suami itu mau dari bule, mau dari sesama orang Indonesia atau dari manapun gitu ya, selama itu suami yang bertanggung jawab, suami yang mau memperjuangkan kita. Maksudnya memperjuangkan kita apa sih, segalanya gitu. Kita diperjuangkan dari segi ekonomi, dari segi keluarga, kita diperjuangkan untuk kebutuhan kita, intinya kayak gitu ya. Kalau contohnya kamu sama orang luar tapi kamu gak diperjuangkan, kenapa harus bule gitu, kenapa nggak harus sesama lokal aja gitu kan. Toh banyak kok orang lokal yang bagus banget attitude-nya, bagus banget tanggung jawabnya, bagus banget untuk membuat kita bahagia gitu. Dan anak-anak juga bisa apa namanya dipertanggungjawabkan gitu. Jadi bule sama nggak bule itu menurutku sama aja sih ya, nggak ada yang apa namanya apa ya, gak ada yang spesial gitu loh, semuanya spesial gitu. Kebetulan aja ada orang yang nikah sama bule ya. Kalau untuk banyak kan mungkin bilang kalau nikah sama bule baik tuh, nggak patriarki, no gitu. Nggak semua bule nggak patriarki gitu. Ada juga bule yang mohon maaf nih udah nikah tapi kayak kita 50-50 ya, 50-50 dalam arti kamu 50-50 untuk urusan rumah tangga ini, aku juga 50-50. Jadi kita harus nyari uang gitu loh. Jadi itu tadi kembali lagi nggak harus bule ya gitu. Terus apalagi ada satu lagi dari siapa nih? Oke, bentar, skip dulu nih. Oh, ini ceritakan kultur shock selama di Eropa kakak. Ini pertanyaan Syakira, Syafinas. No, Syafira Insyafina. Kultur shock aku selama di Eropa sih apa ya? Satu dari makanan. Kalau makanan di sini tuh untuk pedas enggak banget mereka. Pedas enggak banget dan enggak mau yang berminyak-minyak. Kalau kita kan bikin sambal apa namanya, sambal ayam geprek gitu kan, disiram air panas, terus sambal dabu-dabu, sambal Bali itu kan ada banyak minyaknya kan gitu. Kalau di sini nggak bisa, bukan nggak bisa, mereka nggak suka atau nggak terbiasa. Jadi mereka makan tuh yang kayak keju-kejuan, terus kayak yogurt, terus buah-buahan gitu. Sementara kita orang Indonesia di mana kita harus makan yang pedas. Terus kedua, mereka tidak terbiasa makan nasi. Iya, mereka akan shock melihat kita kalau kita makan nasi 3 kali sehari. Sarapan pakai nasi, makan siang pakai nasi, makan malam pakai nasi. Dan mereka akan shock dan bilang bahwa kamu bisa makan nasi 3 kali sehari gitu. Benar teman-teman, jadi mereka itu tidak terbiasa makan nasi. Nasi itu bukan pilihan makanan gitu. Mereka pilihan makanannya adalah roti, kayak spaghetti-spaghettian, terus gandum dalam arti bisa gandum mie, gandum roti, atau sereal, apa segala macam. Itu sih kalau aku nggak bisa makanan yang sedikit tawar gitu loh. Mereka banyak kan minum susu, terus kayak
eh apa ya, ya tawar sih, kayak yogurt itu kayak agak tawar sih menurutku ya. Itu sih culture shock. Terus kedua culture shock itu cuaca. Kalau di Indonesia itu kan everyday itu kayak, kalau di sini kayak summer gitu ya, kayak musim panas gitu. Kalau di sini ada namanya summer, ada musim panas, musim dingin, musim semi, musim salju gitu. Jadi kalau apalagi di sini kalau winter, bener-bener aku culture shocknya itu bener-bener nggak setiap hari mandi. Jadi orang bule itu kalau ngelihat kita mandi tiap hari kayak mereka shock, wah kenapa kamu mandi tiap hari gitu. Kalau di sini musim dingin orang-orang hanya pakai deodoran, pakai parfum gitu. Kalau aku orang Indonesia kalau nggak mandi 1 hari sekali itu kayak gelisah nggak sih, bener nggak sih gitu. Kita di Indonesia kan kayak berangkat kerja, contoh nih kalau kita di daerah panas, kita taruhlah ambillah Jakarta, kalau pagi mau berangkat kerja kita pasti mandi, iya toh. Kalau pulang kerja kita juga pasti mandi, ya enggak. Nah kalau di sini bisa mereka 3 hari sekali baru mandi, apalagi musim dingin seperti itu. Jadi itu aku bilang kenapa dia, dulu aku bilang kenapa kamu udah mandi gitu, kenapa mandi, kata ini dingin, musim dingin, kenapa harus mandi gitu. Justru aku yang aneh lihat kamu, kenapa kamu tiap hari mandi gitu ya. Dulu aku 2 kali sehari, pertama-tama aku kesini kan musim panas. Terus suamiku bilang gini, kenapa kamu mandi 2 kali sehari, apa yang kotor katanya. Ya emang mandi 2 kali sehari gitu. Enggak, di sini tuh kayak untuk apa mandi 2 kali sehari, 1 kali sehari itu juga udah terlalu sering gitu. Itu sih menurutku yang kedua culture shock ya. Nah terus yang ketiga menurutku adalah tetangga. Kalau di sini teman-teman, kita walaupun tetangga nih sebelah samping nih ya, sebelah samping. Contohnya kita mau bertamu gitu ya. Kita harus bikin appointment dulu atau bikin temu janji. Jadi kita telepon, "Halo" gitu. "Hey, aku boleh nggak?" "Iya." Seminggu kemudian, bukan besok, seminggu kemudian. Seminggu yang akan datang, kamu harus bikin appointment itu. "Aku pengen datang nih ke rumah kamu. Kira-kira kamu bisa nggak hari Senin?" Kamu bikin dulu dari waktu dari kamu. "Bisa nggak hari Senin dari jam makan siang gitu?" "Oh, bagaimana kalau untuk makan malam aja, karena makan siang aku ada ini ada ini." Jadi gitu, nggak bisa yang langsung kamu ketok 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 kayak di Indonesia kan, tiba-tiba ngejogrok depan rumah atau ngejogrok di balai-balai, tahu kan balai-balai gitu. Terus tiba-tiba kalau nggak datang, tiba-tiba buka pintu, masak apa ini, nggak bisa. Culture shock itu yang kita ketemu, bahkan ada di sini ketemu sama orang tua pun harus bikin appointment teman-teman. Jadi kita telepon, anaknya kan telepon, "Mah, minggu depan saya pengen datang ke rumah mama, ada waktu jam berapa?" Kayak gitu, udah anaknya sendiri, udah darah dagingnya sendiri teman-teman. Jadi nggak asal-asal. Itu sih yang bikin aku, nomor 3 culture shock menurut aku. Terus keempat di sini orangnya itu privasinya banget benar-benar kayak kalau tetangga kamu lagi berantem, lagi hajar-hajaran, contohnya kayak mereka udah apa namanya, udah berhamburan gitu, kamu tidak perlu ikut campur. Jadi udah kamu lihat nih mereka gebuk-gebukan apa segala macam, udah piring kemana-mana, magicom kemana-mana gitu. Kita tidak boleh ikut campur. Kalau di Indonesia kan ada sedikit ini tiba-tiba viral, tiba-tiba di video, itu tidak bisa teman-teman. Itu benar-benar melawan arus, melawan tata krama di sini. Itu culture shock aku tuh. Terus yang keempat menurut aku ya, di sini nggak boleh sembarangan foto, nggak boleh sembarangan apa namanya, megang pipi anak kecil kayak kamu lucu banget kalau kamu ketemu anak bule di taman, atau kamu ketemu di supermarket, atau kamu ketemu di mall, atau kamu ketemu di mana gitu. Terus kamu ngelihat matanya cakep, wajahnya putih, terus kamu cubit, itu jangan pernah kamu lakukan. Pegang pipinya pun sekalipun, kamu harus jaga jarak. Kamu tanya ini, udah umur berapa, ini segala macam. Kamu nggak boleh langsung gendong, terus kayak kita Indonesia, ih lucu banget, ini langsung foto. No, undang-undang anak di sini sangat diprioritaskan. Jadi kalau kamu datang ke Eropa, terus kamu ngelihat anak di jalanan lucu, atau lagi ngantri, atau kamu lagi di bus gitu, jangan kamu kayak sok kenal gitu, celuba, nggak boleh.
kayak gitu. Itu benar-benar mereka anak kecil di sini tuh privasinya luar biasa gitu loh, culture shock yang aku tahu ya. Itu sih hal-hal kecil ya, dari cuaca, dari makanan, dari nah ada beberapa hal kecil lagi itu. Di sini lebih banyak toilet nggak ada ininya, toilet pakai air. Di sini pakai tisu. Jadi teman-teman, pertama-tama aku datang ke Eropa, baik aku tinggal di hotel, baik di rumah, itu tidak menyediakan kayak semprotan air untuk bersih. Mereka menyediakan tisu gitu. Aku yang notabene Indonesia lah, jangankan aku, saya pikir orang Indonesia juga lebih nyaman pakai tisu toh pakai air toh daripada tisu. Kalau sini enggak, mereka lebih nyaman pakai tisu. Itu sih culture shock aku, menurut aku ya gitu. Itu salah satu. Jadi teman-teman, menurut aku itu dulu video aku hari ini. Jadi kalau kalian mau datang ke Eropa, contohnya nih kalian mau datang jalan-jalan, semoga video ini bisa membantu kalian gitu, info-info sedikit gitu. Terus kalau kalian datang ke Eropa untuk menikah, kalian bisa bikin pertanyaan, dokumen-dokumen apa aja yang harus kalian persiapkan supaya nggak bolak-balik. Karena dulu aku bolak-balik teman-teman, bolak-balik nyari dokumen biar penting, bukan penting, biar lengkap gitu. Dokumen penting kita harus lengkap, harus benar-benar lengkap. Mereka nggak mau tahu, mereka yang pokoknya terimanya yang benar-benar harus lengkap gitu, dan dokumen itu harus yang benar valid lah gitu. Nggak ada yang ini masih diurus, nggak bisa kayak gitu. Jadi kalau kalian mau aku cerita dokumen apa aja ya nanti untuk persiapan dokumen apa untuk menikah dengan bule, kalian bisa komen di bawah nanti ya. Jadi siapa tahu kalian pengen nikah gitu. Jadi sampai di sini dulu teman-teman video-video yang sampai di sini dulu video aku kayak sedikit beli. Semoga kedepannya kita bisa berjumpa di video berikutnya. Tapi jangan lupa subscribe, share, and like, comment. Pokoknya share ke teman-teman kalian, ke sosial media kalian, supaya aku bisa lebih semangat untuk membuat video lagi. Jadi saya lebih membuat video lebih banyak lagi ya. So thank you so much. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.